Dulu ya. Puji Bapak Yahweh. Saya ucapkan Sabat Shalom untuk semua para calon mempelai Yesua HaMasiah dimanapun saudara berada, dan juga untuk saudara-saudara yang mengikuti melalui YouTube. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh, saya ucapkan Sabat Shalom. Kita akan satukan hati kita untuk memulai acara ibadah online ini, dan kita akan sama-sama memperkatakan Shema Yisrael. Ya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama perkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Samayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasar Fang. Sahabat Shalom semua manusia-manusia Elohim yang terkasih di dalam Yahweh Yeshua HaMasiah. Mari kita persiapkan sebelum kita perjamuan, kita declare ya, haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMasiah, ampunilah segala kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan. Dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat, aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMasiah, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasiah, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar-akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilur darah Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yesus HaMasiah, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yesus HaMasiah, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesus HaMasiah, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh Aborsi, roh LGBTQ, roh Kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam
bentuk apapun secara jasmani maupun rohani. Kutuk masa laluku dan masa depanku. Kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMasiah. Dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri. Iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni. Roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMasiah di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasiah, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yesus HaMasiah, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Efesus 6. Akhirnya adalah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosa
kepadaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin. Dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadirat-Mu dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatan-Mu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalan-Mu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah, ya Elohim. Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Ya Yahweh, Engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujian-Mu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah, ya Elohim. Tidaklah Engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendak-Mu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan untuk kita perjamuan kasih dengan Yeshua HaMashiach. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami semua dengan kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran dan keagungan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita declare bersama-sama. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biarlah darah Yeshua yang akan kami minum dan tubuh Yeshua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh jiwa rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan mengubah tubuh kami semua menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua yang akan membawa kita satu kali nanti di dalam pertemuan dengan Yeshua HaMashiach menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach harpaso, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yeshua. Yeshua berkata, "Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Amin. Yeshua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seseorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya." Amin. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal." Amin. Dan Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, dia tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus dan Yesus hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan Yesus akan hidup oleh Yesus. Amin. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat air anggur biasa dan roti biasa ini.
Uratakarabashi kita karabasakara rakata karabashakara. Kirata karabashi kita karabasakara rakata karabashakara rakata kara. Uratakarabasyakara rakata karabashakara rabashakara. Bapak Yahweh Bishimadona Yesus Hamasia, saat ini bersihkan tangan-tangan kami semua Bapak Yahweh. Tangan-tangan kami yang semua yang mengangkat air anggur biasa ini. Dan ini Bapak Yahweh dan juga roti biasa ini di hadirat-Mu Bapak Yahweh. Bersihkan tangan-tangan kami dari segala kotoran-kotoran dalam bentuk apapun juga ya Yahweh Yeshua. Kiara takarapa shikita karapa sakarara. Biarlah saat ini kuasa darah Yeshua dari Syamayim Engkau alirkan di tangan kami semua Bapak Yahweh. Kira takarapa syakarara. Layakkan kami menghadap hadirat-Mu Bapak Yahweh saat ini. Uratakarapa shikita karapa sakarara katakarapa syakarara. Terima kasih ya Yesus Arwah Yahweh Elohim. Terima kasih. Di tangan kami saat ini ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yesus Hamasia, roti biasa ini menjadi tubuh Yesus Hamasia. Dan di dalam nama Yesus Hamasia, air anggur biasa ini menjadi darah Yesus Hamasia. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tubuh Yesua tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasia untuk kasih-Mu yang ajaib di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia yaitu Yesua Hamasia. Mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya dan kami menerimanya di dalam nama Yesua Hamasia. Kami makan dengan iman. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Thank you ya Yesus. Mari kita angkat darah Yesua di atas kepala kita. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia yaitu Yeshua Hamasia mati di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk menyucikan kami semua dari segala dosa-dosa kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk melepaskan kami semua dari segala ikatan-ikatan dosa kami semua. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk menghancurkan semua kutuk-kutuk di hidup kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk membeli kami semua. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk memprotek kami semua dari segala serangan-serangan roh jahat. Amin. Dan oleh bilur-bilur Yeshua kami telah disembuhkan. Amin. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua Hamasia. Kami minum dengan iman. Haleluya. Amin. Mari kita minum dengan iman bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasia untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yeshua Hamasia. Haleluya. Amin. Mari kita declare Yesaya 36. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh perlindunganku dan bentengku Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik.
Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya, supaya kakiku tidak terantuk batu. Haleluya. Mari kita saudara injak-injak singa dan ular berbisa. Kita siapkan kaki kita ya. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular bedung. Haleluya. Amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Puji Bapa Yahweh. Sorry. Mari kita declare Mazmur 20 ya saudara. Kiranya Yahweh menjawab aku pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan aku. Biarlah Yahweh mengirim pertolongan bagiku dari tempat kudus. Dan biarlah Yahweh mendukung aku dari Sion. Biarlah Yahweh mengingat semua persembahan sajianku. Dan biarlah Yahweh menerima persembahan bakaranku. Yahweh akan memberikan kepadaku sesuai dengan keinginanku. Dan memenuhi semua rencanaku. Aku akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu. Dan aku akan menegakkan panji-panji demi nama Elohimku. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanku. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Yahweh akan menjawabnya dari Syamayimnya yang kudus. Dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Orang-orang ini bersandar pada kereta. Dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi aku akan mengingat nama Yahweh Elohimku. Mereka takluk dan jatuh. Tetapi aku bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawabku pada waktu aku memanggil. Haleluya. Amin. Kita declare Mazmur 21. Ya Yahweh, aku bersuka cita dalam kekuatanmu, dan betapa aku sangat bersuka cita dalam keselamatanmu. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku, dan tidak menahan permohonan dari bibirku. Mari saudara kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Yahweh mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya. Amin. Aku meminta hidup dari Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersuka cita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh. Dan kasih setia yang maha tinggi aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh akan menangkap semua musuh Yahweh. Tangan kanan Yahweh akan menangkap orang-orang yang membenci Yahweh. Yahweh, sebab mereka merancang kejahatan melawan Yahweh. Mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil. Karena Yahweh akan membuat mereka berbalik. Yahweh menyiapkan tali busurku untuk melawan mereka. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memasmurkan kekuatanmu. Haleluya. Amin. Mari kita declare Mazmur 103. Pujilah Yahweh hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yahweh yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Yahweh yang menebus hidupku dari lubang kubur. Mari kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Yahweh yang memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Amin. Mazmur 118.
Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang Israel berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang semua orang yang takut akan Yahweh berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari kesesakan aku berseru kepada Yahweh. Yahweh menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yahweh di pihakku, aku tidak akan takut apa yang manusia dapat berbuat kepadaku. Yahweh di pihakku, di antara orang yang menolong aku, dan aku akan melihat orang yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada para penguasa. Semua bangsa mengelilingi aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Ya, mereka sungguh-sungguh telah mengepung aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Mereka mengelilingku seperti lebah, tetapi mereka akan dipadamkan seperti api semak duri. Karena sesungguhnya aku akan membinasakan mereka dalam nama Yahweh. Dengan kuat engkau mendorong aku jatuh, tetapi Yahweh menolongku. Yahweh itulah kekuatanku dan mazmurku, dan Yahweh adalah keselamatan bagiku. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahweh yang ditinggikan. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati sebab aku hidup dan akan memberitakan perbuatan-perbuatan Yahweh. Haleluya. Amin. Bukalah pintu gerbang kebenaran. Aku harus masuk ke dalamnya. Aku harus menyanjung Yahweh. Inilah gerbang Yahweh. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku mau menyanjung Yahweh karena Yahweh menjawab aku. Dan Yahweh menjadi keselamatan bagiku. Batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru. Inilah perkara yang dari Yahweh. Hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Yahweh tetapkan. Kita akan bersuka cita dan bergembira di dalamnya. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, buatlah aku makmur sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kami memberkatimu dari bait Yahweh. Yahweh adalah Elohim, dan Yahweh memberikan terang kepada kita. Ikatlah korban dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Engkaulah Elohimku, dan aku akan menyanjung Yahweh. Ya Elohimku, aku akan meninggikan Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Yahweh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk Henok untuk berdoa, untuk kita akan pujian dan penyembahan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bergabung dengan kami Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh Beshem Adon Yesua, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang kau berikan, untuk berkat-berkat, untuk perlindunganmu sampai hari ini Bapak Yahweh. Juga untuk dafanmu yang akan disampaikan oleh mempelaimu Pak Yosef Roy. Ruah Yahweh Elohim bekerja di setiap hati kami, berilah kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelakunya. Tuhan Yesus Masya, tolong butakan mata Satan, butuhkan pendengarannya, juga penciumannya, sehingga Satan bisa melihat apa yang kami lakukan, tidak bisa mendengar apa yang kami katakan, tidak bisa mendeteksi keberadaan kami, sehingga si Satan tidak bisa mendakwa kami di hadapan-Mu hari dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik kepada kami dalam bentuk situasi, kondisi apapun juga. Dan juga Bapak Yahweh, tutup bungkus tubuh dan jiwa kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masya, sehingga yang jahat dalam bentuk apapun, dari situasi, kondisi apapun, baik dari Satan manusia tidak dapat menjamah tubuh dan jiwa kami, dan juga di mana kami berada saat ini. Dan juga sekiranya di antara kami ada membuka celah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan dalam kuasa Tuhan Yesus Masya, kami hancurkan dakwaan-dakwaan Satan dan kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk melalui mimpi. Juga sekiranya orang yang melontarkan kata-kata negatif, kutuk-kutuk kepada kami, siapapun juga orangnya dalam kuasa Tuhan Yesus Masya, kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Tuhan Yesus Masya, biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau dimuliakan dengan penyembahan dan pujian kami hari ini. Semuanya untuk kemuliaan-Mu, Bapak Yesus Adon Yesus Masya. Dan Kau urapi peralatan kami pakai pada hari ini, biar boleh berjalan lancar semua live streaming kami, dari awal pertengahan sampai selesainya, dan saluran internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan
gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yahweh sekali untuk kasih setiamu kehidupan kami sampai hari ini. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiha. Dalam nama-Mu yang kudus, nama-Mu penuh kuasa Engkau Tuhan Yesus Masiha, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Bapa Yahweh hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Sungguh Indah Kau Tuhan.
Haleluya, puji Bapak Yahweh. Saya tadi diingatkan, hampir lupa, yaitu mengingatkan Galatia 5. Mari kita baca bersama-sama ya. Oleh karena itu, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah, sebab oleh Roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik, siapakah yang telah menghalangi kamu, sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Rujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu, sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan, aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain, tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman, siapapun dia itu. Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbarkan sunat, mengapa aku justru dianiaya?
Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angku dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Haleluya. Ya saudara, di sini saya akan kesimpulan sedikit saja seperti biasanya direnungkan ya di Manusia Elohim. Untuk kesimpulan di dalam Galatia 5 yang terpenting ya saudara ya, semuanya memang penting tapi saya ambil poinnya saja ya. Kita ini harus tetap berdiri teguh di dalam kemerdekaan ya, karena kita ini sudah dibebaskan. Maka itu saudara, jangan kita semua dibebani lagi dengan kuk perhambaan, kuk dosa, dan kuk perbudakan, yaitu yang terdapat di ayat yang tadi kita baca 19 sampai 21 ya. Jadi kita harus potong sunat, bersih betul-betul ya, di clean and clear semuanya ya. Jadi kita bisa menghasilkan buah roh yang terdapat di ayat 22 yang tadi kita baca tadi ya. Jadi saudara, di sini benar-benar kita harus potong bersih ya. Dan kita diingatkan kembali, kita ini sudah berlari dengan baik ya. Jangan sampai ada siapapun yang boleh menghalangi kita sehingga kita ini tidak diyakinkan di dalam kebenaran. Jadi hati-hati terhadap bujukan-bujukan, karena bujukan itu bukan dari Bapa Yahweh yang memanggil kita, tetapi dari Bapa yang satunya atau malaikat yang satu ya. Jadi sedikit ragi itu juga kita harus waspada dengan ragi ya, dengan pengajaran-pengajaran ragi itu yang dimaksud seperti itu. Kalau itu ragi saudara, sangat berbahaya sekali ya. Racun sedikit bisa diobati, kalau ragi bisa mematikan ya. Jadi harus waspada dan berjaga-jaga karena waktunya sudah tidak lama lagi ya. Dan di sini saudara, kita juga saudara, kalau kita ini sudah dipanggil di dalam kemerdekaan ya. Jadi jangan saudara, kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan, tetapi sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Karena saudara, seluruh Torah itu digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Haleluya ya. Jadi kita satu sama lain harus saling mengasihi, tidak boleh menggigit, melahap seorang terhadap yang lain ya. Hati-hati. Dan juga saudara, kita harus mau nggak mau, kita ini milik Yeshua Hamasya. Kita harus mau nggak mau, kita hidup di dalam roh. Potong semua kedagingan. Karena roh dan daging itu sangat berlawanan arus, tidak akan bisa bersatu. Seperti minyak dan air ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kita harus menurut pimpinan ruah Yahweh Elohim di dalam kehidupan kita semua. Haleluya ya. Dan di sini juga yang terakhir kita dikatakan bahwa kita tidak boleh menjadi angkuh ya. Jadi kita harus mempunyai kerendahan hati dan saling untuk kembali lagi ayat yang ke-14, kasihilah sesamamu kasih ilahi ya. Haleluya. Dan ingat, buah roh diawali dengan kasih dan diakhiri yaitu dengan self control, penguasaan diri. Itu ya saudara. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Mari saudara, kita satukan hati kita untuk kita ini saudara menerima benih firman dari Yahweh Yeshua Hamasya.
Kuratakara pasakarara katakara pasikita kara pasakarara. Yaratakara pasikatakara pasakarara katakara pasakarara. Kuratakara pasikita kara pasakarara pasakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia, saat ini kami berdoa, kami minta putahkan mata Satan, buntu telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasia, Kiara takara pasikita karapa sakarara katakarapa syakarara. Terima kasih Yahweh Yesus Arwah Yahweh Elohim, dan kami semua saat ini Bapak Yahweh bersepakat, kami berdoa Bapak Yahweh untuk bangsa Israel, terutama Bapak Yahweh, Engkau memberkati bangsa Israel dengan berkat rohani jasmani, juga berkati bangsa Israel dengan yaitu berkat keselamatan dari Yahweh Yesus yang terpenting, dan terus paksakan kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan umat pilihan-Mu ini ya Yahweh Yesus. Ya Rabba Syakarara katakaraba Syakarara. Juga kami semua Bapak Yahweh, Engkau memberkati kami juga, dan Bapak Yahweh Engkau tolong Bapak Yahweh, biar bangsa Israel juga Bapak Yahweh, mereka boleh mau Bapak Yahweh dengan kerendahan hatinya, mereka mau boleh mendengar, dan juga mereka boleh percaya, menerima dan mengakui Yahweh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan mereka semua diselamatkan Bapak Yahweh, dan mereka semua masuk di dalam Syamayim, masuk di dalam rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yahweh Yesus Arwah Yahweh Elohim, dan saat ini ya Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh, turunkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapak Yahweh. Uratapasikita karapasakarara katakarabasyakarara. Kami minta saat ini Bapak Yahweh, kami minta aktifkan semua para malaikat-malaikat Yahweh Yesus, para kerubim Yahweh Yesus yang setiap berlaksa-laksa, mereka berpatroli untuk mengelilingi berkemah Bapak Yahweh di sekeliling kami Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia. Memang mereka berperang menggantikan kami semua dengan pedang rohnya, menghundus-hunduskan pedang roh semua orang-orang apapun negatif, orang-orang jahat dalam bentuk apapun disingkirkan dan lari terbirit-birit semuanya. Kirata karaba shikita karaba sakarara. Engkau kirim semua pasukan berlaksa-laksa ini Bapak Yahweh di rumah di mana setiap Bapak Yahweh kami semua yang di bawah tudung Kingdom Living Family ini Bapak Yahweh, Engkau naungi Bapak Yahweh. Kirata karaba sakarara syakarara. Juga atmosfer di mana kami berada Bapak Yahweh, di mana saja kami berada, Engkau tolong protek semua, selubungi semua dengan selubung dari Yahweh Yesua. Kirata karaba sakarara kata karaba shikita karaba sakarara. Kelilingi kami dengan selubung-Mu Yahweh Yesua. Kelilingi kami dengan selubung dari Yahweh Yesua Hamasya. Urata karaba sakarara kata karaba shikita karaba sakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesua Hamasya, kami berdoa Bapak Yahweh untuk kami semua Bapak Yahweh, calon-calon mempelai Yesua Hamasya yang ada di bawah tudung Kingdom Living Family ini Bapak Yahweh. Engkau tolong Bapak Yahweh memberkati kami semua dengan berkat rohani jasmani. Bapak Yahweh, terutama berkat yaitu roh takut akan Yahweh Yesua. Bapak Yahweh, hidup taat, mempunyai kasih di dalam kasih ilahi di dalam Engkau Yahweh Yesua. Memberkati kami dengan roh Bapak Yahweh, pengertian, pengetahuan, pengenalan dan pelaku daftar Elohim Yahweh Yesua, sehingga kami semua boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua Hamasya. Dan setiap hari hidup kami, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik, semuanya Bapak Yahweh menurut pimpinan dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Kirata karaba shikita karaba sakarara syakarara. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh kami berdoa, di mana yang sakit Bapak Yahweh di masa penantian ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan Bapak Yahweh, yang kekurangan Engkau berkati Bapak Yahweh dengan berkecukupan. Dan Bapak Yahweh yang saat ini kekurangan air, Engkau kerucuk air kehidupan-Mu dari Syamayim. Yang kekurangan minyak, Engkau kerucuk minyak dari Syamayim, supaya minyak itu terus mengalir, tidak akan pernah, pelitah kami tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan. Terima kasih Yahweh
Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Kami percaya Bapak Yahweh, Engkau memang luar biasa. Engkau Yahweh Yesua yang sangat hebat dan dahsyat. Uratakarapashikatakarapassakarara. Uratakarapashikitakarapassakarara. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh. Engkau beri, oh Bapak Yahweh, di mana Bapak Yahweh hati yang lelah, oh hati yang tidak ada sukacita, Engkau beri damai sejahtera-Mu Bapak Yahweh. Urapashikitakarapassakarara. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi penghiburan Bapak Yahweh. Iratakarabashikitakarabassakararabashikitakarabassakarara. Engkau memberi kekuatan yang ekstra kepada semuanya Bapak Yahweh. Calon-calon mempelai Yesua HaMasiah ini. Iratakarabashikitakarabassakararabashikitakarabassakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, turunkan Bapak Yahweh air kesejukan-Mu saat ini. Hadirat-Mu Bapak Yahweh, turunkan Bapak Yahweh oksigen dari Syamayim saat ini. Uratapashikitabasakararabasyakarara. Iratapasakararakatakarabasyakarara. Biar hadirat Bapak Yahweh menyejukkan semua calon-calon mempelai Yesua HaMasiah yang ada di Kingdom Living Family. Uratapashikitakarabasakararakatakarabasyakarara. Uratakarabasakararakashikitakarabasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua. Hanya hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Hanya Bapak Yahweh hadirat dari Ruh Yahweh Elohim yang menguasai hidup kami. Iratapashikitakarabassakararabasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Engkau jamah setiap pribadi lepas pribadi saat ini Bapak Yahweh. Iratapashikitakarabassakararabasyakarara. Terima kasih Bapak Yahweh. Terus bersihkan kami semua. Bersihkan hati kami untuk menangkap pewahyuan-Mu, untuk menerima daftar Elohim ada di hati kami, supaya benih ini bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua. Dan telinga kami Engkau bersihkan untuk menangkap pewahyuan-Mu Yahweh Yesua. Uratapashikitakarabassakararabasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim, semuanya supaya kami boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua, yang menyenangkan hati kekasih jiwa kami, Raja kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Dan saat ini Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh untuk juga Bapak Yahweh untuk mempelai-Mu Yosef Roy Bapak Yahweh. Urapashikitakarabassakararakatakara. Engkau curahkan Bapak Yahweh kuasa-Mu, pengurapan-Mu turun. Iratapashikitabasakararabashikitakarabassakarara. Iratapasakarakatakarara. Selubungi dia dengan selubung-Mu Yahweh Yeshua. Uratapasakarara dari kepala sampai ujung kaki. Iratapasakarakatakarabasyakarara. Hanya hikmat dari Syamayim yang turun. Oh Bapak Yahweh, tolong kuratapashikitakarabassakarara. Beri itu Bapak Yahweh kuasa-Mu, beri pengurapan-Mu, anointing dari Yahweh Yeshua. Iratapashikatakarabassakararakatakara. Protek Bapak Yahweh dengan kuasa darah Yeshua. Selubungi semua dengan kuasa darah Yeshua HaMasiah. Iratapasakararakatakarabashikitakarabassakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih Bapak Yahweh. Urapasakarara. Katakan semua saudara-saudara, katakan semua, aku sudah menerima hadirat Yahweh Yeshua saat ini juga. Aku sudah menerima hadirat Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Aku sudah menerima hadirat dari Ruah Yahweh Elohim. Urapasyakarara, aku terima di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasiah. Terima kasih Yahweh Yeshua. Tutup bungkus doa kami semua dengan kuasa darah Yeshua HaMasiah. Dan kami berdoa Bapak Yahweh, kami percaya Yahweh Yeshua ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yeshua ada di pihak kami. Maka musuh-musuh kami semua dikalahkan. Dan kami semua menjadi umat pemenang. Hidup berkemenangan di dalam Yahweh Yeshua HaMasiah. Haleluya.
Amin. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, kehebatan, kedahsyatan, keselamatan hanya di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Puji Bapak. Amin, haleluya. Terima kasih Bunda Sumangkang. Puji Bapak Yahweh. Kasih Bapak. Ya, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan sahabat shalom untuk seluruh para calon mempelai Yesus HaMashiach dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita Kingdom Implemented di bagian yang keempat ya. Kita terus membahas Dafar Elohim. Hari ini kita akan lihat di dalam kelanjutan daripada kitab Matius, yaitu di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Kamu adalah garam bumi. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. 14. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. 15. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di Syamayim. Ya, kita akan lihat 4 ayat ini. Kalau saudara perhatikan, ini perkataan Yeshua, ya, dan Yeshua memberitahu bahwa kalau saudara dan saya ada di dalam Yeshua, Yeshua di dalam saudara, maka ya planning daripada Yeshua adalah saudara menjadi impact, ya, menginfluence dunia ini, ya, menjadi impact akan sekitar saudara. Saudara menginfluence. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, silakan Brother Renok untuk baca sekali lagi ayat ini. Matius 28 ayat 18. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Syamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. 19. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 20. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya, terima kasih. Saudara bisa memperhatikan ayat tersebut, ya, untuk menjadi impact. Jadi, dia berkata untuk murid-murid, ya, untuk semua orang yang akan menerima dia, ya, akan memberikan dampak, ya, akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ya, dan dikatakan di sini di dalam 4 ayat ini, kamu Yeshua mengatakan diperumpamakan seperti garam dan kemudian seperti terang. Kita akan lihat dulu di dalam ayat yang ke-15, ya. Nanti kita akan kembali ke fondasinya, yaitu ayat 14. Ya. Jadi ini urut-urutan, Saudara. Ayat 15 dikatakan, ya, saya pakai terjemahan ILC, ya, ayat 15, ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Dapat terang dari mana? Ingat, saudara dan saya, itu kita tidak punya terang. Ya, kita tidak punya terang sama sekali. Terang itu hanya didapat dari Yeshua.
Kita baca di dalam Yohanes Fatsal yang ke-8, Fatsal 8 ayat yang ke-12. Silakan Brother Reno. Yohanes 8:12. Yohanes 8 ayat 12. Selanjutnya, Yesua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Iya, dan kemudian tolong dibaca juga Fatsal 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku berada di dunia, akulah terang dunia. Ya, sangat jelas sekali bahwa Yeshua adalah terang itu sendiri. Dan kalau saudara perhatikan, ya, kita pernah membahas di dalam pengajaran yaitu 7 hari agenda Yahweh. Di dalam 7 hari agenda Yahweh, kalau saudara perhatikan, pada hari yang keempat diciptakan yaitu benda-benda penerang. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, yang besar yaitu matahari, dan Yesua diidentikan dengan matahari, benda penerang itu. Ingat ya, diidentikan. Bukan berarti Yesua adalah dewa matahari, tidak. Jangan salah mengambil informasi. Kemudian benda yang lebih kecil yaitu bulan, itu adalah Daud, ya, Raja Daud. Ya, jadi di sini Yesua adalah terang dunia. Jadi sangat terkoneksi di sini. Nah, dikatakan bahwa di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 tadi, siapa mengikut aku, ia sekali-kali tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Saudara dan saya tidak punya terang. Saudara dan saya hanya merefleksi terang itu saja. Saudara bisa lihat karena saudara dan saya ada di dalam Yeshua. Ya, saudara dan saya ada di dalam Yeshua dan kita merefleksi seperti cermin. Kalau saudara bercermin, ya, ada cahaya yang masuk, itu cahaya merefleksi kepada benda-benda di sekitarnya. Saudara bisa lihat di situ. Jadi, saudara dan saya tidak punya terang. Yesua yang punya terang. Kita harus paham dalam hal itu. Nah, dikatakan bahwa Yesua mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebuah kota, walaupun dulunya, ya, dulu itu tidak ada listrik, solar panel, dan sebagainya, seperti yang sekarang, tetapi mereka menggunakan api dan mereka menggunakan obor. Dan kalau posisi kota itu ada di gunung, di atas gunung, pasti akan nampak. Dari kejauhan sudah dapat dilihat. Saudara bisa lihat. Ya. Jadi terang yang ada di dalam hidup saudara dan saya, orang lain itu akan lihat. Orang lain itu akan menyaksikan. Entah itu orang dekat atau orang yang maksudnya dalam lingkup yang lebih dekat atau dalam lingkup yang lebih jauh. Dia pasti akan melihat terang itu. Saudara bisa lihat. Dan kemudian ayat 15 ya dikatakan bahwa saya mesti kembali ke ILT ya. Ayat 15 dikatakan mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar. Di tempat lain dikatakan di terjemahan IMB, orang pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah tempayan, ya, melainkan di atas kaki dian pada posisinya, agar menerangi sesuatu yang ada di dalam rumah. Jadi memberikan impact, memberikan
pengaruh di sekitar. Terang yang dari Yesua yang ada dalam kehidupan saudara dan saya itu akan bisa dilihat, akan bisa dirasakan. Saudara bisa lihat, ya akan bisa dilihat dan akan bisa dirasakan. Tapi ingat satu hal bahwa ini harus nature. Nanti kita kembali kepada ayat yang ke-14. Saudara bisa lihat, ya. Nah, bahkan kalau terang itu dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan buka di dalam Markus pasal yang keempat. Ya, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-22. Ya, saya akan bacakan aja dari TP ya, lebih cepat, lebih luas ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Akan kelihatan, saudara. Kalau terang itu dalam posisinya, dikatakan tadi kalau terang itu tidak ditutupi oleh gantang atau oleh tempayan, ya, dan terang itu berada di posisi yang tepat, maka semuanya akan kelihatan. Saudara bisa lihat. Nggak ada yang tersembunyi. Bahkan Markus di dalam ayat yang ke-23, Markus 4:23, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Kalau ayat ini keluar, berarti saudara mesti memperhatikan dengan seksama. Saudara bisa lihat, ya. Jadi dalam hal ini, penempatan terang yang benar tidak akan menyembunyikan segala sesuatu. Akan tampak, akan kelihatan. Ya, akan kelihatan. Jadi semuanya akan terlihat, apalagi punya discernment spirit, membedakan roh. Ya, ini yang dikaruniakan oleh Elohim Yahweh melalui Ruah Yahweh Elohim yang ada, ya, dinyatakan oleh Rasul Paul, ya, dinyatakan oleh Rasul Paul, dan dengan discernment spirit ini akan bisa nampak, ya, akan bisa nampak, ya, bahkan dalam sekali, ya, saya bilang dalam sekali. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jelas sekali di sini ya. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di Syamayim. Itu terjemahan TP. Terjemahan ILT-nya, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik. Sama. Ya, bukan perbuatan yang tidak baik, tetapi perbuatan yang baik. Orang lain melihat dan mereka memuliakan siapa? Memuliakan Bapa Yahweh. Kenapa memuliakan Bapa Yahweh? Dan di sini rahasianya. Kita kembali ke ayat dasarnya. Ayat dasarnya itu ada di ayat 13, yaitu mengenai garam bumi. Ya, kalau ILT 3 menggunakan kata garam bumi, tapi di dalam terjemahan yang lain menggunakan kata atau kalimat yaitu garam dunia. Ya, garam dunia. Jadi ini dikoneksikan oleh Yesua. Ya, jadi orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa Yahweh. Bukan memuliakan saudara, bukan memuliakan saya, bukan. Tapi mereka melihat memuliakan Bapa Yahweh. Mengapa demikian? Kata kuncinya ada di dalam ayat 13. Kita baca sekali lagi. Kamu adalah garam bumi, tetapi jika garam itu menjadi tawar, ini dia saudara. Jika garam itu jadi tawar, apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, melainkan untuk dibuang keluar dan diinjak-injak manusia. Ini suatu gambaran yang sebaliknya. Kalau di dalam ayat 15 dikatakan, ya,
ayat 16, mohon maaf, dikatakan bahwa cahayamu, ya, mereka akan melihat perbuatan baikmu dan mereka akan memuliakan Elohim, memuliakan Bapa Yahweh. Tetapi di dalam ayat 13, kalau orang itu kehilangan asinnya, dalam tanda kutip, ya, kehilangan dampaknya, maka orang itu akan dibuang, ya, dikatakan seperti garam yang kehilangan asin, itu tidak berguna sama sekali. Dia dibuang, bukan cuma dibuang, tapi menjadi olok-olokan. Saya bisa lihat, dikatakan akan diinjak-injak manusia. Itu menjadi hal yang disepelekan, hal yang diolok-olok. Saya bisa lihat, karena kehilangan impact-nya. Saya bisa lihat, karena kehilangan dampaknya. Kok bisa seperti itu? Nah, ini saudara, yang kita harus pahami, ya, yang kita harus cari. Dalam 15 menit ini saya akan cerita sama saudara. Ya, karena kita ayat-ayat ini, ya, kita baca sudah 15 menit, 16 menit. Sisanya ini yang kita akan cari. Mengapa demikian? Saya kasih contoh kehidupan saya saja supaya gampang. Dan supaya saudara tidak cari-cari, saudara tidak pusing. Saya sudah memberikan banyak kesaksian kecil-kecil yang tersembunyi mungkin, ya, karena video saya sudah mulai banyak. Ya, memang rodok sulit dicari. Tapi begini saudara, saya sudah pernah saksikan ini semua. Kalau saudara menangkapnya, saya melalui proses dalam kehidupan. Proses, saya tidak tahu saudara, saya tidak tahu kisah saudara, tapi saudara lihat saja, saya diproses. Ya, kalau saudara lihat sekarang, ini sudah matang, sudah enak, sudah jadi. Iya kan, tinggal, ya, sudah terpoles, sudah puji Bapak Yahweh, sudah banyak dirubah. Ya, banyak sekali dirubah. Tapi, kalau saudara lihat, dari sejak kecil, terjadi banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi. Saya bisa lihat, keluarga saya bukan dari keluarga yang utuh. Mereka retak dan mereka pisah. Itu memberikan dampak dalam kehidupan saya. Iya, percaya tidak percaya, mau tidak mau, itu menjadi impact dalam hati saya, bahkan alam bawah sadar saya. Apa yang terjadi kalau saat terjadi yang namanya perceraian orang tua? Yang terjadi yang pertama adalah anger, kemarahan. Masih kecil, nggak bisa ngomong apa-apa. Keputusan daripada orang tua. Nggak bisa ngomong, jangan cerai begitu, tidak bisa. Tapi kemarahan itu tersimpan. Saya bisa lihat, iya, expectation yang seharusnya keluarga yang bahagia tidak didapatkan. Kekecewaan itu masuk. Dan itu bukan sehari dua hari, saudara. Tahunan. Dan itu mengendap di dalam alam bawah sadar saya. Saya bisa lihat, melihat pertengkaran orang tua, ayah dan ibu. Saya bisa lihat, dan itu mengendap, itu masuk, itu racun-racun itu masuk. Ibu saya pernah hampir bunuh diri, minum baygon. Ini real, saudara. Dia sudah ngaduk baygon pakai gula. Begitu loh, ketahuan sama ayah saya dan dibuang. Terjadi percecokan lagi. Saya bisa lihat spirit-spirit itu mengendap semuanya. Ya kan? Bahkan pernah satu peristiwa, ya, entah mereka bertengkar, itu ibu saya mau ditabrak oleh ayah saya dengan menggunakan mobil. Sampai tetangga itu teriak-teriak, ya, membela masalahnya. Itu adalah proses, sehingga saya betul-betul punya rasa kepahitan. Ya, saya punya rasa kepahitan, dan saya katakan, oh, satu kali nanti saya ngomong sama ayah saya, kamu tak bunuh. Saya ngomong gitu, saudara. Ya. Tapi di satu sisi, dengan peristiwa itu, saya larinya kemana? Saya larinya ke gereja, saudara. Nah, saya ceritakan, sering saya ceritain bahwa saya ke gereja naik sepeda. Sampai-sampai ayah saya mengatakan, kamu hari Rabu ke gereja. Ya,
hari Rabu ke gereja, hari Jumat ke gereja, hari Sabtu ke gereja, hari Minggu ke gereja, bawa bantal saja kamu ke gereja. Sudah tidur saja di sana. Saudara lihat, saudara saya pernah bercerita itu. Ya, pelarian saya ke gereja, tapi di gereja untungnya ada satu sisi di mana Elohim Yahweh bergerak, yaitu mengisi saya dengan firman. Ya, mengisi saya dengan firman itu masih sekitar kalau nggak salah SD ke SMP. Jadi belum ketemu Ibu Adasa Fangfang. Belum ketemu saat itu. Saya ketemu Ibu Adasa Fangfang itu saat SMA. SMA 1, saudara. Ya, jadi pacaran mulai SMA 1. Ya, di Advent. Nah, saat ketemu dengan Ibu Adasa Fangfang, saya punya dua ini. Yang satu, saya punya yaitu firman-firman yang lumayan. Ya, banyak sih tidak, tapi lumayan. Karena bayangin saudara, seminggu 4 kali ke gereja itu 3 kali itu minimum, 4 kali itu ya sudah, ya sudah jadwalnya seperti itu. Ya, jadi dengan banyaknya saya ke gereja, saya mendapatkan banyak firman saat itu. Tetapi di satu sisi, secara alam bawah sadar saya ada yang belum diselesaikan. Ya, ada yang belum diselesaikan. Ya, dan dua ini terus saya bawa sampai masuk pernikahan. Apa yang terjadi? Yang terjadi korbannya Ibu Adasa Fangfang. Ya, korbannya Ibu Adasa Fangfang. Ya, saya sering marah-marah tanpa sebab. Ya, marah-marah tanpa sebab. Saya juga tidak kepingin, tapi itu bisa terjadi. Belum lagi saat sebelum perceraian itu, karena perceraiannya itu saat saya SMP, mohon maaf, SMP 3. Ya, SMP 3. Itu ayah saya pakai dukun, ibu saya pakai orang pinter, wes klop. Soalnya bisa lihat, tahu saya klop ya? Udah sudah betul-betul klop ya. Jadi apa yang terjadi? Ada unsur roh-roh jahat masuk. Karena mereka tidak mengandalkan Elohim, Bapak Yahweh, mereka mengandalkan orang-orang sakti. Yang dampaknya kena di mana? Kena ke anaknya lagi. Ya, jadi punya tendensi marah-marah seperti itu, saudara. Akibatnya apa? Ya, Ibu Adasa Fangfang yang kena imbasnya. Dan itu proses sampai di satu titik saya masuk ke satu retreat, dan di situ Ruah Yahweh Elohim bekerja dan saya melepaskan pengampunan. Saya berkata, detik ini saya ampuni ayah saya. Dan detik itu saya berkata, saya cabut perkataan saya yang mengatakan bahwa saya akan membunuh dia. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Proses berjalan. Di satu, saya masih ingat, saya lagi jalan pakai mobil, tiba-tiba Ibu Adasa Fangfang ngomong sesuatu, saya meledak, saudara. Meledak. Tapi Ruah Yahweh Allah yang berkata, minggir kamu. Saya minggir, dan saya berdoa saat itu, singkat cerita. Dan saya diperlihatkan ada akar tunggang. Saudara tahu ya akar tunggang ya? Bukan akar serabut ya. Kalau saudara tahu pohon, akar tunggang, itu dicabut dari hati saya, saudara. Dan itu dalam sekali. Dan itu baunya luar biasa. Saya dapat penglihatan itu. Wah, tercabut itu. Ya, tercabut. Dan saat itu terjadi pemulihan. Ya. Hidup saya banyak diproses. Ya. Ibu Adasa Fangfang banyak membantu saya. Ya, di dalam proses pemulihan ini semua. Tapi juga dia dapat imbasnya. Karena itu saya sering mengatakan sama Ibu Adasa Fangfang, wah, rewards-mu besar sekali di Shamayim. Ya, kamu punya banyak mahkota. Ya, dan saya kata sama Ibu Adasa Fangfang, tolong kalau gitu, karena kamu yang lebih banyak, saya kan nggak terlalu banyak ya. Jadi saya minta dibagi. Ya, minta istilahnya itu minta ya diciprati ya, kalau nanti di sana ya ditransfer gitu ya. Tapi Ibu Adasa Fangfang berkata, no, 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 saya tidak mau dibagi-bagi. Ya sudah, berarti saya harus mengusahakan diri saya sendiri untuk mendapatkan rewards-rewards itu. Tapi ini proses, saudara. Proses. Ya, sehingga
terus dibersihkan, terus diproses. Saya lihat, di satu sisi dapat asinnya firman, tapi di satu sisi seperti garam yang kehilangan asin. Dan itu diinjak-injak. Ya, seringkali apa yang terjadi? Orang kalau melihat seperti itu, loh, saya firman, loh kamu orang yang sudah beriman, tetapi kok begitu? Begitu. Mudah meledak. Wah, dulu kalau saya ngomong kotor, ya itu lancar dan licin sekali, saudara. Mak plas, plos, plas, plos, begitu, saudara. Sampai di satu titik, saya ditegur sama Ruah Yahweh Elohim. Ya, saya ditegur. Kamu coba lihat di satu ayat. Saya kaget, saudara. Yaitu di dalam ya, di dalam Imamat 21 ayat 17, ya, dikatakan demikian. Dan katakanlah kepada Harun, beginilah setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun, ini LAI ya, bercacat badannya, jangan datang untuk mendekat untuk mempersembahkan santapan Elohimnya. Ya, kemudian juga Imamat 21 ayat 18, itu adalah daftar orang yang cacat, ya, itu tidak boleh mendekat kepada Elohim. Saya di-BCI oleh Ruah Yahweh Elohim. Kalau kamu ngomong kotor terus, itu berarti menandakan rohmu, jiwamu cacat. Begitu setelah saya dapat bisikan Ruah Yahweh Elohim itu, saya diperlihatkan orang-orang yang timpang, orang-orang. Saya tidak menyujudkan orang yang timpang secara fisik ya. Ini perkataan saya ini secara spiritual. Ya, saya ditunjukkan orang-orang yang cacat. Wah, kalau begitu spirit saya cacat kalau gitu ya. Sejak saat itu saya bertobat. Saya berkata, bersihkan mulutku. Seperti ada yang di dalam kitab Yesaya. Saya minta supaya dibersihkan lidah bibir saya. Sejak itu, saya tidak mau lagi. Saya menyangkal diri untuk tidak lagi mengatakan kata-kata yang kotor. Ya, dan saya minta tolong sama Ruah Yahweh Elohim. Tolong saya untuk berubah. Saudara bisa lihat. Jadi saya mengalami proses. Saudara bisa lihat. Jadi hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai menjadi garam yang kehilangan asinnya. Saudara paham di sini. Ya, jangan sampai. Dan itu sampai diinjak-injak. Mengapa? Ya, ayat yang ke-16 tadi, ya, kalau kita kembali ya. Kalau kita kembali di dalam Matius pasal yang ke-16. Mohon maaf. Matius 5 ayat yang ke-16. Ya, saya baca dari LI saja. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan setelah melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di Syamayim. Kenapa memuliakan Bapamu yang di Syamayim? Karena melihat Elohim Yahweh berkarya di orang itu untuk mengubahnya. Saudara bisa lihat, dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Saudara paham di situ. Ya, dulunya rusak, tapi sekarang sangat diperbaharui. Saudara bisa lihat. Nah, ini proses, saudara. Ya, kalau saudara sampai hari ini masih bergulat, ya, masih bergulat dengan hal-hal yang seperti yang saya ceritakan tadi, ya, itu salah satu contohnya. Saudara coba kembali seperti Kefa saat Yeshua mendatangi dia setelah kebangkitannya. Setelah kebangkitannya, Yeshua memberi dia kesempatan. Saat itu Kefa menyangkal Yeshua 3 kali. Tapi Yeshua menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Dia mengatakan sampai 3 kali. Saudara bisa lihat, dan saudara diperdamaikan. Ya, itu memang masa laluku yang salah, itu masa laluku yang rusak, tetapi sekarang aku di dalam Yeshua, aku diperbaharui.
Aku diperdamaikan dengan Yahweh, aku menjadi manusia-manusia yang baru, dan aku mau melayani Yahweh dengan segenap hatiku, dengan segenap ketulusan, motivasi yang jelas, yang tidak menyimpang dari kehendak Elohim Yahweh, dan semuanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saudara bisa paham? Sehingga orang lain yang melihat dari jauh, dari dekat, mereka akan mengatakan, kami melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan kami melihat bahwa itu semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh, karena dialah yang bekerja, berkarya, mengubah hidupmu yang lama menjadi yang baru. Haleluya, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya, shalom. Pas 30 menit. Haleluya. Ya, jadi puji Bapa Yahweh. Menghadapi harpazo, ya, saudara terus fokus. Kalau saudara ada hal-hal yang belum terselesaikan, rekonsiliasi. Minta ruah Yahweh Elohim. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Ya, kita akan satukan hati di dalam doa. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan pimpinan melalui firman-Mu, sehingga kami boleh dituntun dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan ini proses akan terus berlangsung sampai kemuliaan demi kemuliaan rencana Elohim Yahweh digenapkan dengan luar biasa. Bapak Yahweh, saya berdoa untuk para calon mempelai Yeshua HaMashiach yang mungkin masih hari ini masih struggle, masih ada masalah yang lama yang belum dibereskan. Bapak Yahweh, Engkau tolong mereka. Ruah Yahweh Elohim tolong mereka supaya mereka boleh menyelesaikan masa lalu mereka, dan mereka menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia yang dipersiapkan untuk masuk di dalam harpazo, menjadi 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Tolonglah mereka di dalam semua kesulitan, dalam semua masalah kehidupan mereka, dalam hal-hal yang mungkin masih tersembunyi. Bapak Yahweh, Engkau menolong, karena kami percaya akan firman-Mu. Siapa percaya kepada Yeshua HaMashiach akan mendapatkan pertolongan. Siapa percaya akan sumber terang itu, dia akan tidak lagi jalan di dalam jalan yang gelap. Terima kasih Bapak Yahweh. Kuasa bekerja, memberkati hidup mereka semua di dalam nama Yeshua HaMashiach. Memberkati juga untuk setiap para calon mempelai Yeshua HaMashiach yang dengan kerendahan hati, kerelaannya menabur di ministry ini, di Kingdom Living Family ini, sehingga nama Yahweh, pekerjaan, perbuatan Elohim Yahweh yang maha dahsyat boleh menjangkau banyak jiwa, dan jiwa-jiwa boleh bertobat, melihat kemuliaan Elohim Yahweh, dan mereka boleh diubahkan. Memberkati setiap benih-benih yang telah ditaburkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Benih-benih ini menjadi benih-benih yang unggul, yang akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Juga untuk si penabur, Engkau memberkatinya, dan juga setiap benih-benih yang ditabur menjadi rewards yang kekal buat hidup mereka masing-masing. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Saya berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach, menghadapi masa-masa penantian ini, semuanya boleh penuh dengan minyak dan semuanya tetap menyala. Apinya tidak terpadamkan, mereka terjaga untuk siap menyongsong kedatangan Yeshua HaMashiach, yaitu khusus yang dikhususkan untuk para calon mempelai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih mereka semua, kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama.
Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach, menerima rewards dari Yeshua HaMashiach, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Berkat itu diberikan, dan yang percaya katakan amen. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Silakan Angel. Yahweh. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terus. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the name, behold the
Agaris Yahweh, Agaris Yahweh. Coba biar semuanya. Terima kasih Pak Yosef. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih para calon Bapak Ibu saudara. Terima kasih saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Selamat salam. Shalom. Bapak Yahweh. Memberkati. Haleluya. Memberkati semua. Shalom, shalom. Terima kasih tim Arizona. Shalom. Terima kasih Puji semua. Bapak Yahweh. Shalom.